yang dimuliakan Al-Fadhil Syekh. Saya terbuka, bahasa buka takut silap salah faham sebut. Saya tahu saya tak perlukan mukadimah lagi kepada Ustaz kita Al-Fadhil Syekh Ali Saleh, kerana dah kali ini mungkin kali yang ke-12 antara kalau siapa mengikuti rombongan ini 12 kali introduction dah buat. Saya tak akan buat introduction sekarang, cuma saya nak mengalu-alukan kedatangan pertama sekali Syekh kita lah ke surah As-Sabah. Tuan-tuan muslim dan yang bertahu sekalian, pertama-tama kita bersyukur pada Allah dengan selamat dapat berkumpul di rumah Allah pada petang ini. Yang kedua, saya minta ampun maaf kerana surah kami yang kecil ini penuh sesak, tapi kami kalau bukakan di luar tu boleh dengar lagi, kita boleh lihat. That's why kita pasangkan ada tayangan filem luar. Jadi saya harap dapat kita bersabar bersama-sama pada malam pada petang ini. Kerana ini merupakan perjumpaan kita dengan Fadhil Syekh kita kali yang ke-12 atau kali yang ke-12. Saya tak perlu kata-kata mukadimah, tapi saya nak terangkan sedikit sebanyak. Tuan-tuan mungkin tertanya-tanya, bagaimana Syekh kita dapat datang ke Bandar Baru Bangi khususnya. Pada sometime bulan 3 yang lepas, Ustaz Asif Lubis saya berbincang dengan saya begini seorang penceramah pendakwah yang begitu terbilang lah di kawasan Nusantara, selalu datang ke Brunei. Apakah salah kalau kita bawa ke Malaysia? Saya kata halan. Dari situ kami berunding dengan kawan-kawan yang lain dan surau-surau yang lain. Maka dengan izin Allah Ta'ala, pada bulan ini, bulan 6, bulan Rejab waktu beliau dapat bersama-sama datang ke Bandar Baru Bangi, ke Malaysia lah amnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan Malaysia di hadzal mafiqah Bandar Baru Bangi. Ya tuan-tuan dan puan, kita amat merasa bangga dan bertuah kerana Syekh Ali Jabir, seorang yang dilahirkan di Madinah kan, besar sampai dia habis pengajian di Madinah, merupakan guru Quran di sana juga, dan sekarang merupakan seorang pendakwah yang begitu tersohor di kawasan Nusantara. Berumah tangga pun dengan orang Indonesia. Dan sebab saya tanya berapa lama dia boleh cakap dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, tak lama, 3 bulan saja. Subhanallah. Tapi kalau kita tanya, dia kata saya tak perlu lancar, saya tak perlu fasih. Katanya saya perlu dapat memahamkan tuan-tuan puan-puan. Saya kata insyaAllah kita boleh faham. Kalau antum sudah faham, antum mesti amalkan. Itu nasihat beliau. Jadi saya tidak akan cakap banyak lebar. Pada malam ini kita nak lanjutkan lagi perbincangan yang lepas. Tapi sebelum itu saya ingin maklumkan juga, pada malam-malam akan datang tadi kita akan sentuh, tapi surah Al-Sabah khususnya terakhir sekali insyaAllah dengan izin Allah pada subuh hari Rabu penutup sebelum beliau berangkat balik ke sana. Jadi saya pun tak boleh simpan breakfast untuk beliau. Mafi futur hina ya Syekh, futur fi saya lah insyaAllah. Jadi kita akan buat yang terakhir sebagai penggulungan, dan saya minta dia akan menegaskan tentang tadi doanya Allahumma ja'alna min ahli Quran. Jadikan kita sebagai ahli Quran, bagaimana syarat dan sebagainya. Itu pokok yang akan dibincangkan nanti kemudian insyaAllah. Sekian, saya serahkan pada sini pada Syekh. Sekian, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, sadiqin, sadiqat, sabirin, sabirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia akhirat. Begitu baiknya Allah sama kita, begitu kasih sayangnya Allah sama kita, begitu kemuliaan Allah sama kita. Apa yang kita punya di dunia ini? Tidak punya apa-apa. Man wajada Allah famada faqad, wa man faqada Allah famada wajad. Barang siapa yang memiliki Allah, tidak ada kehilangan apa-apa. Dan barang siapa yang kehilangannya Allah, tidak akan bisa memiliki apa-apa. Kalau anda merasa memiliki Allah, segala-galanya Allah, pertolongannya kepada Allah, memohon kepada Allah, harapannya kepada Allah, cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, jangan khawatir. Tapi kalau kita lupa Allah, lalai dari Allah, jauh dari Allah, tersesat di jalan yang bukan jalan Allah, apa yang anda bisa miliki? Segala sesuatu dihendaki Allah. Saya datang kemari ke Malaysia pertama kali atas izin Allah. Bukan kelebihan saya takwa, bukan kelebihan saya ilmu, bukan kelebihan saya apa. Allah yang menjalankan saya datang kemari. Dan ada sebab. Karena Allah menjalankan takdirnya dengan sebab dan juga tanpa sebab. Sebab saya di sini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian usaha dan ikhtiar jamaah sekalian. Di antaranya Ustaz Asri sama kawan-kawan yang lain. Kalau anda sebagai orang muslim tidak berusaha, tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya untuk mendatangkan seorang yang sama-sama kita belajari, saya tidak akan bisa. Jadi atas undangan jamaah sekalian dari surau-surau, dari masjid, dari yayasan, Allah menghendaki saya datang kemari. Walaupun pertama kali, tapi rasanya sudah jatuh cinta. Tapi saya ingat sebuah hadis. Bagaimana perasaan saya cinta Bapak Ibu, saya cinta tuan-tuan. Saya rasa dan yakin anda sekalian insyaAllah mencintai saya karena Allah. Saya ingat sebuah hadis yang sahih. Inna Allah idha habba abda nada Jibril, qala ya Jibril inni uhibbu fulan, fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril fi malaika, ya malaika inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbu, fayuhibbuhu ahlus sama' wa yudha'u lahu al-qabul fil ardh. Kalau Allah mencintai hambanya, manggil malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta fulan bin fulan, dan harus kamu mencintai dia. Jibril ikut mencintai fulan, dan Jibril memanggil malaikat, wahai malaikat ahli langit, Allah dan aku mencintai fulan, harus kalian sebagai malaikatullah mencintai fulan. Habis dicintai oleh Allah,
malaikat Jibril dan ahli langit, Allah turunkan al-qabulu fil ard, diterima dakwahnya di mana ada. Di mana dia pergi diterima dakwahnya. Di mana dia bercakap disenang orang. Bagaimana dia bergerak diterima oleh semua orang. Walaupun orang berbeza mendapat sama dia, tapi tetap ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa kehormatan. Ini sebuah kenikmatan dari Allah. Semoga kita semua, saya dan anda sekalian, termasuk orang yang dicintai Allah. Amin. Kalau kita bisa mendapatkan orang yang dicintai Allah, bayangkan kalau anda menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, bagaimana perasaan hidup kita? Sungguh bahagia, walaupun miskin, tidak punya apa-apa. Kalau bisa anda mencintai Allah. Wa man aktsara min dzikrillah ahabbahu Allah. Dan barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, dia termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Berbanyak salat sunnah-sunnah, nafilah-nafilah, macam qiyamul lail, macam berbanyak baca Al-Quran, macam zikir-zikir kepada Allah. Ini yang menanamkan bukan kita cinta saja, Allah akan balas mencintai kita. Sungguh nikmat kalau kita bisa hidup di dunia ini dengan rasa cinta. Kalau kita ada rasa cinta sama manusia, hidup damai. Apalagi kalau kita punya rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya, pasti dan yakin kita hidup bahagia. Bagaimana bisa terwujud cinta? Harus kita mengenal Allah, harus mempelajari, harus baca Asmaul Husna, dalami Asmaul Husna, fahami Asmaul Husna, agar kita tahu Allah yang maha segala-galanya. Man wajada Allah famada faqat. Barang siapa yang memiliki Allah, apa kekurangannya? Biar dunia dan segala isinya diambil sama orang, tidak ada rasanya. Kalau masih memiliki Allah, akan merasa kaya raya. Tapi kalau anda memiliki dunia dan segala isinya, tapi tidak ada Allah di dalam hatinya, dan tidak pernah ingat kepada Allah, tidak akan bisa merasa nikmatnya di dunia, apalagi di akhirat. Orang yang buta dari jalan Allah di dunia, akan Allah jadikan buta di akhirat. Tidak bisa melihat jalan ke surga. Hanya satu jalan yang dia lihat, jalan ke neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu saya ajak tuan-tuan, bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jangan menjadi buta hati. Yang saya maksud di sini bukan buta mata. Orang sekarang di zaman ini bunia mata, tapi tidak bisa melihat yang benar. Bunia telinga, tapi tidak mau mendengar yang benar. Bunia kaki, tapi tidak mau bergerak mencari yang benar. Bunia tangan, tidak mau mengambil yang benar. Akibatnya itu yang dinamakan bunia mata, tapi sebenarnya dia bukan bunia mata, sebenarnya dia buta hati, bukan buta mata. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguh mereka bukan buta mata, tapi mereka buta hati yang ada di dalam dada. Na'udzubillah. Apa yang anda akan rasakan kalau anda memiliki qalbu tidak mengenal Allah? Apa anda bisa nikmat? Apakah anda bisa bahagia kalau anda punya qalbu tidak bisa mencintai Allah? Apakah anda ingin memiliki qalbu yang cukup kasar, malah batu lebih lembut dari qalbu kita? Kalau Allah menurunkan ayat Al-Quran di atas gunung-gunung yang sudah cukup keras batunya, tapi bisa menjadi lembut dan bisa menjadi tanah dan pasir.
karena takut kepada Allah. Kita punya hati terlalu jauh lebih kasar dari gunung-gunung. Na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Ainan la tamassahuma an-nar." Ainan la tamassahuma an-nar. Dua mata tidak akan disuntuk oleh neraka Jahannam. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang senantiasa mentitiskan air mata karena takut kepada Allah. Kalau keluar air mata karena takut kepada Allah, selamat dari siksa neraka Jahannam. Bukan hanya selamat, tidak akan disuntuk sedikit pun oleh neraka Jahannam. Kalau matanya tidak disuntuk, berarti jelas seluruh badannya tidak akan suntuk, karena tidak mungkin tersuntuk badannya tanpa mata. Wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berdiri untuk menjaga atau menjaga keamanan karena Allah. Keamanan macam security, macam orang jihad fi sabilillah. Orang yang berjihad, dia berdiri di batasan-batasan negara untuk menjaga dari permusuhan masuk. Sepanjang malam dia menjaga dan melek matanya untuk memperhatikan, menjaga keamanan umat. Allah akan mengharamkan dia masuk neraka. Harus kita merasa segala sesuatu yang kita jalani dengan niat kita bisa menjadi ibadah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya cerita Bani Ham. Saya mohon diperhatikan, karena saya merasa sudah terlanjur jatuh cinta, jadi harus saya ngomong jujur. Kadang-kadang kalau saya belum cinta, tidak ngomong jujur. Bukan berarti ngomong bohong, ngomong jujur, tapi ada hal-hal yang disembunyikan nanti saja, belum saatnya. Tapi sekarang harus saya sampaikan, karena saya tidak tahu apakah jumpa lagi atau tidak. Barangkali kalau tidak jumpa lagi, mungkin meninggal. Saya tidak yakin besok meninggal. Saya tidak yakin keluar dari masjid. Saya tidak yakin. Tapi alhamdulillah kalau meninggal di masjid, alhamdulillah. Pada meninggal di luar. Karena saya di salah satu masjid Jumatan, sebelum naik khatib mimbar, terus gempa bumi. Tahu gempa bumi? Guncang keras. Separuh masjid lari. Sampai anda lihat ke belakang, masjidnya yang tadi full lagi sepi. Saking orang saling mendorong di pintu, itu lari. Saya bilang subhanallah manusia. Biar mati, tapi mati di masjid pada mati di luar. Lari mau kemana? Lari mau kemana? Lari dari Allah ke Allah. Tak bisa kemana-mana. Dari Allah kepada Allah, tak bisa lari kemana-mana. Fafirru ilallah. Segala makhluk, kalau kita takuti, kita ada rasa takut terhadap makhluk itu, kita akan larikan diri. Betul? Takut, menjauhkan diri, kecuali Allah yang maha cipta. Kalau kita takut kepada Allah, malah kita mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Padahal takut. Tapi karena kita yakin takut ini tidak akan bisa melarikan diri dari Allah. Mau kemana? Jadi rasa takut kita kepada Allah membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa soalan. Misal masalah saf-saf kita.
kadang saya perhatiin, misal masjid seperti masjid ini, surau An-Nur, surau As-Sabah, kan kecil. Kadang orang merasa kalau dia salat di luar harus buka pintu. Kalau tidak buka pintu, tidak nyambung safnya. Akhirnya masjid yang begitu sejuk, gara-gara buka pintu, akhirnya jadi panas. Kalau anda tidak mau panas, ya datang lebih awal, datang duluan. Kalau acara habis maghrib, ya datang habis asar, biar dapat tempat di depan. Tapi saya rasa saya cemburu sama orang yang di luar. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar dari kita. Kalau dia sabar dan rida. Banyak orang mampu sabar, tapi apakah rida? Wallahu a'lam. Ini tergantung hati mereka masing-masing. Jadi masalah persoalan pintu seperti ini tidak menghalangi saf. Selama masih dalam satu baris, kemudian masih melihat mereka, artinya masih nyambung saf. Yang menghalangi saf itu tiang-tiang yang cukup besar, kira-kira jaraknya 3 orang dan lebih. Kalau sudah 3 orang dan lebih, itu yang namanya saf sudah terputus. Walaupun di saf pertama, tapi satu berdiri ke sana, terus yang lain berdiri. Kadang-kadang saya perhatikan ada orang jamaah keluar, kalau datang masuk saf pertama sudah isi full, dia kalau berdiri tidak berdiri di belakang imam, dia berdiri di sebelah kanan. Jadi orang yang datang belah kanan bingung, ini orang lagi di sana, terus dia mau berdiri karena sunnah berdiri di belakang imam, terus saling mengisi ke sebelah kanan. Tapi awal bertanahan dulu di belakang imam, wassitul imam. Hadis Rasul, wassitul imam, bertanahan di belakang imam, baru isi yang kanan, habis itu isi yang kiri. Tapi kalau ada orang masuk, dia masuk ke sebelah kiri, misal bertahan dan terus isi ke kiri, tidak apa-apa, tidak menjadi persoalan. Faham? Yang kedua, orang-orang yang biasa kalau salat pakai kursi. Ada satu persoalan, tolong dijaga. Saya tidak bicara, saya bicara umum dan untuk kita semua, ya. Dan tidak apa-apa kalau kita memberitahu. Kita tidak menjelek orang atau mensalahkan orang. Cuma kita memberitahu mana yang terbaik untuk menjaga saf yang benar. Jadi kalau orang bawa kursi, dia salat di saf, kan ada 2 kaki, kalau boleh istilah kaki, ya, kaki kursinya. Apa namanya bahasa? Kaki kursi. Ada di depan, ada di belakang. Mana yang harus ditaruh di baris saf? Belakang. Yang di belakang, yang biasa yang saya lihat yang di belakang. Akhirnya kaki yang di depan maju. Kalau beliau berdiri, pasti maju dari saf. Dan sunnah Rasulullah tetap kita berdiri di satu saf. Bagaimana cara keluarnya? Ada jalan keluarnya, kursinya dimundurkan, kaki yang di depan menjadi di atas baris. Jadi kalau anda berdiri, tidak maju dari safnya. Bagaimana orang yang di belakang? Ya kurban. Kurban. Jadi terjaga orang yang di belakang, ya anak kecil atau siapa. Kalau memang tidak bisa karena yang datang dewasa, ya udah, tidak perlu isi saf itu. Kasih kesempatan orang yang punya kursi, karena yang bawa kursi dia lebih berhak untuk mengisi saf daripada orang yang biasa. Jadi dia kita lebih utamakan. Jadi kalau ada orang dia tua atau sakit, tidak bisa berdiri lama atau tidak bisa duduk, dia perlu pakai kursi, kita utamakan dia yang berhak punya saf. Faham? Berarti saf milik dia. Bagaimana cara dia agar seharusnya kita bantu agar dia bisa salat yang baik, tidak kita mengganggu. Termasuk orang-orang
yang suka apa namanya sebelahnya. Kata orang ada samping orang yang lagi duduk di kursi, ada orang kata suka nempel. Orang dia barangkali bergerak agak susah, berdiri susah, duduk susah. Jadi kalau kita nempel terganggu. Termasuk satu persoalan yang saya sering melihat habis tahiyat atau pas tahiyat akhir, orang suka mau duduk iftirash. Tahu iftirash? Bagaimana Ustaz? Iftirash. Coba kasih contoh. Terus tawarruk. Kalau bahasa di sini apa? Ini apa? Duduk tahiyat akhir. Bahasa antum ini apa? Tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Safnya mepet. Saf mepet. Sempit. Saf sempit. Terlalu ramai, banyak orang. Orang Masya Allah badannya besar. Dia mau duduk tahiyat akhir. Akhirnya saking besar dia punya badan, terganggu orang yang sebelah. Dan semua memaksa diri harus semua duduk tahiyat akhir. Itu kan namanya sunnah. Artinya kalau anda mau jalani sunnah, jangan berdosa. Kalau bisa jadi dosa, bisa jadi salah, lebih baik tinggalkan sunnah. Lebih baik tinggalkan, tidak usah dilakukan. Karena inti daripada sunnah, barang siapa yang mengamalkan dapat pahala, yang tinggalkan tidak berdosa. Yang tinggalkan tidak. Jadi harus kita tahu kondisi kita saat kita lagi salat. Saya pernah saya salat, ada satu orang Masya Allah gemuk sekali itu, besar. Jadi kalau orang yang badannya besar, dia tidak bisa duduk tahiyat normal ya. Jadi harus kakinya satu di timur, satu di barat. Jadi akhirnya saya sama orang yang samping saya juga duduk tahiyat akhir. Akhirnya saya begini, saya mau tenang salatnya tidak bisa tenang, mau duduk enak tidak bisa enak. Sampai saya mau cepat habis salat, biar saya mundur bisa duduk santai. Yang hal-hal seperti ini harus kita fikirkan. Kan ibadah itu inti dari ibadah santai, tenang, enak. Tapi kalau kita meributkan, membuat masalah sama orang itu berarti kita sudah keluar dari hikmah ibadah kita. Sudah faham? Ada satu persoalan yang terkait dengan cerita-cerita. Saya hari ini khususkan untuk cerita-cerita. Senang cerita-cerita? Yang saya hadapi dari cerita-cerita itu. Saya selalu menyampaikan, di zaman ini bermusuhan akidah kita cukup banyak. Yang merusakkan akidah kita, tauhid kita, Islam kita banyak sekali. Kalau kita tidak menjaga, bisa bahaya. Saya kasih contoh. Saya tak tahu apakah hal itu ada di Malaysia atau tidak. Tapi di Indonesia dan di mana-mana banyak sudah ada. Malah di negeri Arab pun ada. Ada di media TV. Ada sebuah acara yang mengajak umat untuk mencari nasib yang baik. Melalui apa? Melalui SMS. Tuliskan nama, spasi tanggal lahir, spasi rek ke 9877. Saya membantu anda rubah nasib. Kita tidak sadar, kita ingin memiliki hidup yang lebih bagus. Akhirnya kita SMS. Barangkali harga SMS tidak lebih dari RM1 atau 50 berapa gitu. 50 sen. Tapi bisa ternyata harga iman kita cuma 50 sen. Banyak. Itu yang namanya jual iman.
Ada SMS suruh kirimkan nama agar bisa tahu perasaan cinta suami atau istri masih bagus atau tidak. Dia bisa nilai katanya dari nama dan tanggal lahir, bisa tahu di hati orang apakah dia masih cinta bagus atau sudah turun percintaannya. Aneh. Dan yang buat saya heran, manusia percaya. Ada orang yang nyuruh kita SMS, kalau Anda ingin menjadi kaya cepat, di waktu yang sebentar, di masa tidak lama, kirim SMS. Subhanallah. Kalau memang dia mampu, kenapa dia tidak kaya sendiri? Cuman karena manusia amat bodoh, mudah ditipu, mudah dibodohkan, itu yang terjadi sekarang. Ini yang berlaku. Mudah-mudahan di Malaysia tidak ada. Belum ada. Tapi walaupun tidak ada di media TV, di surat khabar itu banyak. Coba kalau cari surat khabar yang ada iklan-iklan ataupun umuman, ada banyak di situ. Ada. Seharusnya hal-hal seperti ini ada tegas dari pemerintah. Karena ini hal menimbulkan syirik, merusakkan la ilaha illallah. Harus kita cari. Ada satu cerita terjadi sama saya. Satu orang dari jamaah, lelaki masih muda, dia datang silaturahim ke rumah saya. Dia bawakan gambar wanita. Dia sampaikan ke saya, Tuan Syekh, tolong bantu saya lihatkan gambar ini. Kira-kira mendapat Syekh, gambar ini calon istri, kira-kira cocok tidak? Tahu cocok? Sesuai tidak? Dia ambil gambar. Saya tanya, memang ada orang bisa melihat gambar, dia bisa tahu, bisa menjadi cocok tidak? Dia bilang ada. Oh, bagus. Coba saya lihat. Saya lihat. Tapi saya tanya sama dia, apapun jawaban saya, kamu terima? Ya, saya terima. Tidak marah? Tidak marah. Betul? Betul. Perjanjian. Saya ambil lagi gambar. Sabar, saya bilang. Saya lagi konsisten. Saya mau lihat. Apa tadi cocok? Sesuai. Habis saya lihat, ketemu. Yang aku lihat, ini calon perempuan ini sesuai sama saya. Dia langsung kaget. Masa Tuan Syekh, saya minta petunjuk dari Syekh. Masa ya, kan antum minta yang saya lihat, itu yang saya lihat. Masa saya mau bohong? Kamu dah percaya? Terus kemudian dia diam. Saya bilang, kamu biasa ditipu seperti ini. Ya, ada satu orang katanya waliullah. Saya bilang itu bukan waliullah, itu walius syaitan. Tidak ada waliullah mau urus seperti itu. Tidak ada waliullah menghina dirinya untuk campur seperti itu. Tidak ada waliullah yang benar. Kalau nama ya banyak orang mengaku dirinya waliullah. Masa melihat gambar orang bisa bermacam-macam. Yang lebih aneh lagi, ada orang percaya sial. Tahu sial? Angka sial, hari sial, tanggal sial. Kalau dia bilang kalau tanggal 13 sial, kalau nama rumah 13 sial, kalau rumah di jalan tusuk. Tahu jalan tusuk? Artinya jalan dari jalan apa umum
terus di hadapan rumah kita langsung apa namanya, lurus ya. Itu kalau istilah di Indonesia katanya jalan tusuk, tusuk sate. Kalau sate karena tusuk. Jadi katanya tidak nyaman orang yang tinggal di situ. Takut-takut mobil lewat salah terus nabrak. Saking takutnya itu namanya percaya sial. Saya di Jakarta ada komplek perumahan, satu komplek perumahan kira-kira 100 rumah. Yang punya perumahan itu kasih saya satu. Saya tidak punya rumah pribadi. Dia ikhlaskan, dia bilang, Syekh selama di Indonesia boleh tempati rumah ini, saya kasih. Saya perhatiin, tapi saya tanya sama beliau, ini Masya Allah semua laku, Alhamdulillah semua sudah habis, tinggal cuma ini satu. Tidak ada yang mau beli. Kenapa satu? Saya perhatiin, ini jalan terus. Kemudian saya lihat ke belakang, 13 lagi. Oh, pantas. Saya bilang boleh saya terima. Saya saja free, gratis, boleh. Dan di mana-mana di Indonesia yang punya rumah 13 tidak mau, saya ambil. Jadi subhanallah, saking percaya orang, saking percaya, itulah yang menimbulkan syirik. Umat lupa Allah, lemahnya iman, lemahnya kepercayaan kepada Allah, akibatnya percaya hal-hal seperti ini. Ada satu orang perempuan, ini cerita-cerita saya ya, selama dakwah ya. Datang kepada saya, minta tolong, Syekh, saya mau nikah tapi tidak jadi-jadi. Kenapa? Masalahnya apa? Saya punya nenek perempuan, nenek ya. Setiap mau nikah, nenek bilang jangan hari ini siang. Kita rubah lagi, oh jangan tanggal ini tanggal siang. Kita rubah lagi, jangan jam ini jam siang. Jadi saya bingung. Dia tanya saya, kira-kira mendapat Syekh, bagusnya bagaimana agar saya bisa cepat nikah? Karena saya sudah ada jodoh, tinggal nikah ini tidak bisa-bisa. Saya bilang begini saja, saya doakan mudah-mudahan neneknya meninggal agar anda bisa nikah. Karena tidak ada jalan keluar lagi. Setiap mau bikin acara tunda, setiap ini katanya bertahun-tahun. Kadang-kadang neneknya bisa nyimpul katanya tahun ini siap. Dia dah tahu lihat mimpi apa, sampai sepanjang tahun itu bagi dia siap. Saya bilang begitu saja, kalau dia meninggal insya Allah anda mampu nikah. Kalau masih hidup tidak akan bisa nikah. Itu yang terjadi sama saya. Ada satu, saya buat program khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Orang bisa khatam di bulan Ramadan 1 kali paling minimum, ada yang sampai 10 kali. Imam Syafi'i rahimahullah kalau masuk bulan puasa dia khatam Al-Quran 60 kali dalam satu hari 2 kali. Saya buat program mudah sekali untuk mudah khatam. Terus saya ketemu di salah satu masjid. Saya masuk, ada anak muda lagi baca Al-Quran di hari yang ketiga bulan Ramadan. Saya lihat beliau baca surat Tabarak. Saya kaget. Masya Allah, di hari yang ketiga sudah sampai surat Tabarak. Berarti sebentar lagi khatam. Berarti kira-kira 3 hari kurang lebih, setiap 3 hari khatam. Berarti 30 hari 10 kali khatam. Saya bilang Masya Allah, dahsyat tentu. Saya bilang, dia bilang, oh Syekh salah faham. Kenapa saya mulai dari bawah? Saya bilang Masya Allah. Saya bilang sampai Al-Quran di akal-akal ini. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dia mulai dari atas. Coba aneh, kadang-kadang manusia buat dirinya pintar padahal dia bodoh. Ada satu
saya buat pernah satu program. Program itu untuk berzikir kepada Allah sepanjang hari. Dan saya sarankan jamaah yang ikut program itu didikkan diri agar tidak berbicara, tidak bercakap. Minimum 3 hari. Saya pernah latihan sama saya punya kawan. Kawan saya ini terlalu sensitif. Selama 3 hari saya tidak cakap apa-apa sama dia. Kalau ketemu Assalamualaikum, saya jawab, cuma jawab. Kalau dia Assalamualaikum, saya Waalaikumsalam. Apa kabar, saya jawab baik, terus diam, tidak banyak ngomong. Selama 3 hari saya hanya isi zikir. Ternyata saya ketemu rahasia. Kalau memang lebih dari itu mampu, bagus. Khususnya antara suami istri. Tapi harus dikasih tahu dulu. Artinya jangan suaminya diam-diam, istrinya kok aneh-aneh, datang habis ceramah Syekh Ali kok diam-diam. Tapi saya mendapatkan latihan ini ternyata mensucikan kalbu. Semakin banyak zikir kita dan jaga lidah kita. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, berfikirlah sebelum bercakap. Kalau memang apa yang anda cakap baik, lanjut. Kalau tidak baik, diam. Saking begitu mereka menghitungkan. Kalau masalah dosa, mereka sama sekali tidak bercakap dosa. Yang terjaga bercakap yang tidak bermanfaat. Walaupun mubah, boleh, tapi mereka merasa tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak menambah iman, tidak menghapus dosa. Udah, tidak usah berbicara. Jadi zikir terus. Seperti Rabi' bin Khuthaim, salah satu imam tabi'in, yang dia murid, termasuk murid Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Rabi' bin Khuthaim rahimahullah, kalau kita duduk sambil dia 1 tahun, kita harap dia bercakap 1 kata, tidak bakal bercakap selama 1 tahun. Hanya jawab, bertanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia diam. Jadi diamnya mereka zikir. Habis itu saya hari pertama diam. Kawan saya merasa ini jangan-jangan marah sama saya. Tidak berjalan ke masjid, salat sepanjang hari. Subhanallah. Kadang-kadang juga kalau saya sama istri lagi santai, mau diam, ya begitu, saya diam. Kadang istri datang mau ajak ngobrol cakap, saya tidak cakap. Kadang-kadang dia masuk kamar, saya pura-pura tidur. Begitu dia keluar, saya zikir. Habis itu hari pertama lewat, alhamdulillah lancar. Hari yang kedua, kawan saya mulai rasa Syekh kenapa marah. Sampai malam hari sepertinya tidak bertahan. Dia langsung datang, Syekh, kenapa marah sama saya? Saya berlaku sampai dia nangis. Dia fikir saya marah. Akhirnya saya melihat keadaannya, sampai nangis, sampai dia minta maaf. Padahal dia tidak ada salah, cuma saya lupa kasih tahu sebelumnya. Akhirnya rencana saya 3 hari tidak jadi, baru 2 hari saya kasih tahu, saya bukan marah sama kamu, masalahnya begini. Saya lagi mencucikan kalbu saya, karena saya punya kalbu sudah terlalu kasar, terlalu banyak dosa. Jadi saya mau sucikan diri dalam mesin cuci. Mesin cuci itu muhasabah. Muhasabah berdiam, diam isi zikir. Tidak keluar dari mulut kecuali zikir. Tidak ada cakap dunia sama sekali. Memang hal itu bukan mudah. Apalagi yang suka bergaul, yang ada aktivitas kantor, keluar, ada urusan, sering ketemu orang, susah menjaga hal itu. Habis itu saya beritahu, Masya Allah, habis dia sudah faham. Kemudian 3 hari kemudian, dia 3 hari tidak cakap sama saya.
Sampai saya tanya, kok kenapa kamu? Saya lagi mensucikan diri. Itulah pengalaman yang saya dapat selama berdakwah. Saya cerita, saya buatkan satu cerita. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat. Ada satu negara. Negara itu punya aturan. Yang jadi raja negeri itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Habis 1 tahun selesai, dibuang di satu tempat yang namanya pulau dalam air laut. Dibuang di sana, diantar ke sana. Habis buang di sana, tersebar cerita orang yang diantar ke pulau itu tidak ada yang hidup, pasti mati. Jadi setiap raja begitu dipilih jadi raja, senang, bangga, bahagia. Begitu selesai 1 tahun, dia banyak menangis karena mau dibuang ke sana. Minta saya dah boleh, saya tetap itu aturan. Kalau anda sudah mau jadi raja, aturannya seperti itu, atau dah usah jadi raja. Habis pernah 1 hari mereka antar 1 orang. Habis mereka balik di sebelah pantai, ketemu anak kecil. Kayak ini anak tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa. Diambil oleh orang-orang negeri. Dibawa, dididikkan, diperhatikan, dijaga sampai dia besar. Lama-lama orang kampung itu atau orang negeri itu cinta sama anak itu. Ditawarkan menjadi raja. Aturan kami harap dan ingin anda menjadi raja. Tapi kami punya aturan. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 1 tahun. Yang kedua, habis selesai 1 tahun, kami harus antar ke pulau yang ada di dalam air laut. Apakah anda terima? Boleh. Dia masuk, terima. Mulai menjadi raja, menjalani tugasnya sebagai raja. Amanat, selesai tugas, urusan-urusan. Habis 3 bulan, mulai dia mendengar cerita. Ada apa di pulau itu? Kenapa semua orang habis jadi raja harus dibuang ke sana? Dan kenapa orang yang sudah ke sana tidak bisa balik lagi? Jadi mulai ada tanda tanya. Akhirnya dia tugaskan anak buahnya, suruh antar saya ke pulau itu. Dia bawakan perahu, ya, macam kapal kecil, terus dibawa ke sana. Dia pergi ke pulau itu, ternyata pulau itu macam hutan yang berbanyak binatang, banyak pohon-pohon, dan dia ketemu bekas tulang-tulang manusia. Dia mengambil kesimpulan, barangkali manusia yang ada di sana, bekas-bekas raja sudah mati di sana karena mereka tidak punya kehidupan. Akhirnya terbuang di sana, mungkin dimakan sama binatang atau apa, habis. Oh, ternyata persoalannya begini. Ternyata anak itu pintar. Dia balik lagi. Dia langsung rubah sistem kerajaan. Dia langsung kumpulkan semua anak buah, tenaga kerja. Ditugaskan. Mulai dari habis 3 bulan, dia sempitkan kehidupannya. Sempitkan kehidupannya sebagai raja. Dia tinggalkan pakaian yang mewah, hidup mewah, makanan yang mewah. Dia tinggalkan semua. Semua harta yang dia miliki sebagai raja, dia arahkan ke hutan itu, ke pulau itu. Dia kirimkan tenaga kerja dari mana-mana, kumpulkan, ayo ke sana, ke pulau. Apa yang dikerjakan oleh mereka? Bersihin pulau itu. Pohon-pohon dipotong, binatang-binatang dibunuh, dirapikan semua sampai jadi bagus-bagus sekali. Dijalankan selama 6 bulan. Habis 6 bulan, jadi pulau itu menjadi sebuah taman yang cukup indah dan bagus. Sudah lewat berapa? 9 bulan.
Dia langsung nulis permohonan, saya mau berhenti jadi raja. Silahkan antar saya ke pulau itu. Kata para menteri-menteri, oh dah boleh. Harus 3 bulan. Harus selesaikan dulu 3 bulan yang tersisa. Artinya harus 1 tahun. Gimana? Saya sudah bosan, saya mau pindah ke sana. Para menteri ini heran. Kok semua yang kita bawa ke sana malah nangis? Kok ini malah yang minta? Ada apa? Kan mereka bingung. Tapi dia bersabar. Raja itu menjalani tugasnya sampai habis 3 bulan. Tapi sabarannya dan rinduannya luar biasa untuk pergi ke sana. Habis 3 bulan, habis 1 tahun, diangkat oleh orang negara itu. Kalau dibawa ke sana, dibawa kayak macam jenazah kan? Dibawa. Tapi mereka heran, semua raja-raja yang sebelumnya saat dibawa, semua nangis. Tapi ini anak ini, begitu dibawa malah ketawa. Ketawa, senang. Sepertinya tak takut. Ada apa ini? Terus sampai diantar ke pulau. Begitu mereka melihat pulau, Masya Allah, apa yang terjadi? Ternyata, oh fantas dia kemarin puasa saja, tidak makan-makan, pakaiannya yang biasa-biasa saja. Harta-harta yang dia bunyikan sebagai raja dikasih harta khusus dari negara untuk kehidupan dia. Malah dia tidak memanfaatin untuk hidupnya dia, malah dia salurkan semua ke pulau itu. Akhirnya raja itu hidup di pulau selama-lamanya nikmat dan indah. Sudah faham? Faham. Kesimpulan dari cerita ini. Sekarang hikmah dari cerita ini. Saya buat cerita ini, semua akan menghadapi besok pulau. Semua akan datangkan ke pulau. Yang saya gambarkan pulau itu adalah kuburan. Kuburan kita. Silahkan hidup seenak-enaknya, tapi jangan nanti susah besok. Jangan susah besok. Anda saat ini mampu menjadikan kuburan Anda taman dari taman surga. Dan Anda pun mampu menjadikan kuburan Anda lubang dari lubang neraka. Milih, mau yang mana? Apakah Anda saat dibawa ke sana menjadi orang yang senang, bahagia, atau menangis, malah berharap tidak dibawa ke sana? Karena kata Rasulullah SAW, saat orang saleh meninggal dunia, saat dibawa jenazahnya, dia bercakap, bawa saya cepat, bawa saya cepat, segera, saya sudah merasa telat, terlambat. Tapi kalau tidak saleh, mau bawa saya kemana? Tahan saya, bertahankan saya lagi, kasih saya kesempatan, jangan bawa, wahai orang-orang yang bawa saya. Orang tabi'in tidak bisa dengar, orang yang bawa jenazah tidak. Semua makhluk bisa mendengar cakapan dia, permohonan dia, kecuali jin dan manusia. Coba bayangkan. Malah ada sebuah hadis menjelaskan kesiksaan orang di dalam kubur. Yang disiksa di dalam kubur, dia akan bertariak. Tahu bertariak? Bersuara keras. Didengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Kata Rasulullah, kalau jin dan manusia mampu mendengar sedikit dari siksa kubur, akan semua binasa. Semua akan binasa, mati. Semua akan mati. Kenapa? Saking kerasnya siksa kubur. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat heran sama Uthman radhiyallahu anhu. Wahai Uthman, kenapa kita saat membahas surga neraka kamu tidak nangis? Tidak ada respon, biasa-biasa saja. Tapi kalau kami bahas kuburan, sakitnya nangis luar biasa. Kenapa wahai Uthman? Dia jawab, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kuburan Anda bagus, selanjutnya lebih baik. Kalau kuburannya buruk, selanjutnya lebih buruk. Na'udzubillah. Itu yang membuat Uthman bin Affan takut. Saya ketemu satu orang
Dia mengajak saya jalan-jalan melihat tanah. Sebuah tanah cukup besar. Saya tanya, tanah itu kenapa? Apakah antum sudah berbisnis jual beli tanah? Dia bilang tidak. Saya punya tanah ini untuk biaya anak aku, biaya kuliah. Biaya kuliahnya. Saya bertanya, memang antum punya anak umur berapa? Dia bilang umur anak saya baru 4 bulan. Coba bayangkan, saking bodohnya manusia, beli tanah, anaknya umur 4 bulan, dia mengharap tanah itu nanti jual, nanti hasil biaya kuliah kalau dia mau kuliah. Coba bayangkan jaraknya berapa tahun. Habis itu saya ajak, saya bilang saya juga punya tanah. Punya tanah untuk masa depan saya. Dan punya rumah masuk. Kapan Syekh beli? Oh, sudah dari dulu. Ayo kita sama-sama. Tapi harusnya habis maghrib. Kalau masih terang tidak bagus. Kok bisa lihat rumah malam-malam? Oh, bisa. Paling enak malam. Kalau terang tidak bisa lihat rumah. Oh, boleh. Udah kita maghrib dulu. Kita mampir satu masjid, salat maghrib. Habis maghrib, di dalam jalan raya di Jakarta ada kuburan. Saya bilang mampir sini. Mau kenapa sih? Mampir, antum parkir dulu, nanti saya kasih tahu. Parkir dulu. Sudah parkir, turun. Mau kemana? Ke rumah saya. Oh, lewat sini. Ya lewat. Harus lewat sini. Kalau tidak lewat sini, tidak ketemu rumah, tidak ketemu tanah saya. Harus lewat sini. Oh ya udah boleh. Tapi gelap. Udah apa-apa. Insya Allah terang. Semua akan terang. Saya masuk sama dia. Pas saya masuk, ada sebuah kuburan terbuka. Kayaknya lagi digali. Mungkin ada orang yang mau hantar ke sana, tapi belum datang orang. Allah. Saya alhamdulillah kesempatan ini sudah ada tanah kosong. Saya ajak dia, mari duduk. Syekh, kenapa duduk? Ini kan saya mau jemput tamu. Antum tamu, tapi tidak ada minum teh. Duduk saja. Dia duduk. Saya bilang, lihat. Saya lagi lihat, saya antum lihat. Lihat. Dia lihat. Ada apa sih? Rumah antum di mana? Sebentar, sabar. Antum lihat dulu. Saya tanya, antum tahu kuburan ini punya siapa? Dia bilang, saya tidak tahu. Saya tidak kenal orang yang mau hantar ke sana. Dia pikir ada orang lagi dalam perjalanan mau hantar ke situ. Saya bilang, tanah ini punya aku, punya kamu, dan anak kamu yang 4 bulan itu. Yang 4 bulan itu yang antum fikirkan biaya kuliah, itu tanahnya. Ini tanahnya. Barangkali sebelum dia masuk sekolah SD, sekolah dasar, dia sudah masuk duluan. Apakah antum sudah fikirkan ini? Belum, Syekh, mulai nangis dia. Terus dia ambil tisu. Saya bilang jangan, simpan tisu, nangis terus. Biar keluar air mata, karena air mata sucikan kalbu. Biar, saya bilang. Lanjut, dia berani masuk ke dalam. Syekh, kenapa bawa saya ke sini? Dia nangis. Yang saya bawa di sini untuk kebaikan Anda. Kalau Anda mau bahagia, siapkan anak Anda biar besok masuk bisa nikmat dan bahagia. Rumah itu rumah Anda, dan sudah di atas sebelum diciptakan langit dan bumi 500 tahun sudah awal, Allah sudah mentakdirkan rumah Anda di situ. Di mana-mana Anda berada akan masuk. Apakah antum sudah siap? Dia bilang belum. Udah, saya bilang siapkan. Apa yang saya harus lakukan, Syekh? Saya mulai takut, Syekh. Ya takut, bagus kalau takut. Takut mati, bagus. Agar kita memiliki persiapan. Anda semua termasuk saya akan masuk di sana. Wallahi,
kata Rasulullah, tidak ada yang selamat dari sempitan kuburan. Dia akan, setiap orang masuk ke sana akan timpit ya kuburannya, sambil tulang-tulangnya itu campur aduk, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Tidak ada yang selamat dari hal itu. Dan habis itu belum kita bahas munkar wa nakir, belum kita bisa menikmati menjelaskan apa binatang-binatang. Sampai ada seorang, dia ahli kalau kita bahasa ada bahasa kepolisian, kalau polisi, kalau ada orang dibunuh atau apa, sebelum dikuburkan harus ada macam-macam periksa lah, agar bisa tahu apa. Saya dah tahu bahasa ya, sudah antum faham lah. Jadi diperiksa. Teman saya pernah cerita sama saya, pernah ketemu sebuah badan manusia di padang pasir, dibunuh. Dia bilang subhanallah, begitu kita ketemu badannya itu orang yang sudah mati berapa hari, baru berapa hari. Karena dia bisa ada satu ilmu, bisa tahu dia berapa lama meninggal. Ada yang bisa berjam-jam, ada yang baru 2 hari, 3. Mereka sudah bisa tahu lah. Dia bilang jasad itu, badan itu baru 3 hari. Wallahi dia cerita sampai bersumpah, saya melihat binatang yang tidak pernah di mata saya melihat binatang yang timbul di badan orang itu. Jadi akan timbul binatang yang tidak pernah dihayal, yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Itu yang akan keluar dari badan kita. Terkumpul segala binatang yang kecil-kecil dari tanah, yang kita kenal, yang kita tidak kenal, yang kita pernah lihat, yang tidak pernah melihat, akan lari semua ke badan kita. Yang selamat saja orang-orang yang sinar di hidupnya, sinar taqwa, sinar amal salih.